Hai guys, kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang apa aja sih kerugiannya ketika kalian membeli sebuah tab Android. Ya mungkin dari beberapa kali yang menonton ini ada yang sudah memiliki tab Android ataupun ada yang masih berencana untuk membeli sebuah tab Android, entah itu untuk kebutuhan produktivitas ataupun untuk kebutuhan konsumtif seperti nonton-nonton sama scroll-scroll sosmed lah. Ya, sharing kali ini itu menurut pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini. Ya, kenapa saya bilang kerugian sekali? Itu ketika saya membeli tab Android tanpa berpikir apa aja yang dibutuhkan, apa kebutuhan saya. Karena dulu saya membeli sebuah tab Android itu untuk kebutuhan desain saya. Ya, karena kebutuhan desain saya itu mendesain, pastinya membutuhkan stylus pen kan. Stylus pen itu saya berpikir dulu membeli stylus pen banyak yang murah, tapi sayangnya nggak segampang itu memakai stylus pen yang tanpa palm rejection-nya. Sedangkan saya kalau membuat desain atau menulis itu menggunakan tanpa palm rejection itu tuh susah sekali gitu loh. Apalagi saya tuh kalau menulis ataupun menggambar itu tuh tangan harus menempel ke permukaan lah intinya. Gara-gara itu ujung-ujungnya tab saya ini nganggur dah. Cuma buat scroll-scroll dan nonton juga ujung-ujungnya. Akhirnya saya memilih untuk menggunakan buku gambar, penggaris, dan pensil, terus penghapus untuk desain saya. Karena susah juga menggambar menggunakan stylus pen, tapi tanpa palm rejection-nya. Ya, kalau mungkin ada beberapa orang yang bisa menggambar, menulis, tapi nyambang gitu. Tapi kalau khusus saya sendiri itu saya nggak bisa. Kalau seandainya dulu saya beli iPad ya, mungkin oke lah. Banyak stylus pen yang udah mendukung palm rejection. Tapi sayangnya tabnya sendiri iPad itu kalau seandainya buat beli ini sama smart pen-nya itu udah cukup sekali gitu loh, udah sisa gitu kan. Jadinya menurut saya itu tuh kerugiannya tuh ketika kalian membeli tab Android tapi kalian nggak memikirkan aksesorisnya. Jadinya kerugian yang terbesar tuh aksesoris dan cara pembeliannya. Harusnya dulu saya tuh memikirkan dengan budget segini dapatnya harus udah tabnya plus stylus pennya. Karena dulu saya nggak memikirkan itu, akhirnya tab ini mau saya belikan stylus pennya itu cukup berat, soalnya harga stylus pennya itu lumayan mahal kalau menurut saya ya. Dan makin parahnya lagi ketika saya memutuskan untuk jadi konten kreator. Saya ya mungkin udah lama kan saya buat video-video itu video banyak video tuh. Cuma iseng-iseng aja gitu buatnya. Sekarang saya memulai untuk benar-benar serius jadi konten kreator. Dan itu makin kerasa sekali kerugiannya gitu loh. Karena ketika kalian di luar dimanapun itu idenya baru muncul ketika kalian di situ gitu loh, di luar gitu. Kalau nunggu pulang ya nggak mungkin ingat lagi gitu, udah lupa gitu kan. Jadinya yang pasti kebawa cuma HP sama tab doang. Buku nggak mungkin bawa. Dan kalau oke lah bisa dicatat di notepad misalnya. Tapi menurut saya di notepad itu tuh kurang leluasa aja gitu loh memakainya gitu untuk membuat konsep apakah itu buat nulis ide-ide gitu. Menurut saya kurang leluasa gitu buat nulis. Jadinya kalau kalian
ingin tahu apa sih kerugiannya? Ya itu tadi, cara pembeliannya dan aksesorisnya itu harus kalian pikirkan dulu. Jadinya kalau seandainya kalian biar tidak menyesal ya, pahami dulu kebutuhannya untuk apa. Kalau seandainya kalian cuma untuk kebutuhan konsumtif itu no problem lah tanpa aksesoris kan. Tapi kalau untuk produktivitas, entah itu kalian konten kreator, entah desainer, entah ilustrator, apapun itu harus kalian pikirkan juga aksesorisnya gitu kan. Karena tab tanpa aksesoris tuh kayak apalagi untuk kebutuhan produktivitas itu benar-benar kayak sulit sekali gitu loh. Jadinya ketika kalian ingin membeli sebuah tab Android, pastikan dulu sebuah tabnya udah memiliki stylus smart pen-nya, dan pastikan budget kalian itu tuh pas buat membeli smart pen sama tabnya.